Siapa dari teman-teman yang saat ini sedang menarik diri dari lingkungan? Coba deh kalian perhatiin, apa sih yang ngebuat kalian tuh menarik diri dari lingkungan? Biasanya sih kalau aku lihat di klien-klienku, mereka menarik diri dari lingkungan itu karena satu. Ini yang paling banyak ya, kekecewaan. Kecewa ini biasanya timbul ketika seseorang punya ekspektasi, tapi realitanya nggak memenuhi itu. Lalu apakah salah kita berekspektasi? Enggak. Karena namanya manusia itu pasti punya ekspektasi. Cuman kita perlu hati-hati, apakah ketika ekspektasi kita nggak terpenuhi, di situ langsung ada pemikiran yang hitam putih. Pemikiran hitam putih itu pemikiran yang melihat segala sesuatu cuman betul atau salah. Dari kekecewaan ini juga bisa timbul pemikiran berikutnya, yaitu generalisasi. Semua orang tuh sama aja, semua orang tuh jahat. Ingat, pikiran-pikiran ini bahaya. Karena gimana pun manusia tuh nggak bisa hidup tanpa koneksi. Sekarang pernah gak sih ketemu orang yang apapun keluar dari mulut dia itu adalah kebohongan? Cipua. Hai Ci, aku izin state ya. Menarik sih kalau kita bahas tentang kenapa tuh orang bohong. Bahkan ada orang yang sengaja berbohong untuk memanipulasi supaya dia dapat keinginannya mereka. Aku percaya setiap dari kita tuh pernah bohong. Bedanya kalau kita abnormal, kita tuh bisa refleksi diri. Bohong itu salah dan kita bisa belajar dari kesalahan. Tapi kalau udah di tahap gangguan, si individu ini bisa jadi tahu kalau bohong itu salah, tapi dia nggak bisa kontrol dirinya, atau bahkan dia nggak ngerasa kalau bohong itu salah sama sekali. Ada beberapa hal yang nyebabin orang mengalami gangguan kepribadian dan bohong itu menjadi bagian dari kehidupannya. Salah satunya adalah pola asuh di keluarga. Apa yang diajarkan di masa anak-anak itu akan membentuk karakter, akan membentuk kepribadian seseorang. Makanya teman-teman, kamu aja makanan tuh milih, apalagi pasangan. Hyper independence atau kemandirian yang berlebihan itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang sangat-sangat berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Kalau buat aku pribadi, hyper independence itu justru kemandirian yang ngerusak diri seseorang. Sebetulnya hyper independence ini adalah salah satu bentuk atau respon dari trauma. Ini bisa terjadi ketika seorang anak itu besar di keluarga yang orang tuanya itu tidak peka terhadap kebutuhan emosional anak, tidak peka terhadap kebutuhan fisik anak. Yang ada justru parentifikasi, di mana anak dituntut untuk berperan layaknya sebagai orang tua. Kondisi-kondisi parentifikasi itu misalkan anak justru menjadi support sistemnya orang tua. Ketika orang tua mengalami masalah rumah tangga, larinya ke anak, mengalami masalah seksual dengan suami atau istri, larinya ke anak, padahal mungkin usia anak tuh belum cukup dewasa untuk memahami hubungan yang kompleks. Kalau pengabaian secara fisik itu bentuknya misalnya si anak itu lebih banyak merawat dan memenuhi kebutuhan adiknya dibandingkan si orang tua ini ngurusin anak kedua atau anak ketiganya. Kondisi-kondisi seperti ini menjadikan anak itu tidak peka terhadap kebutuhan dirinya, tidak peka terhadap kebutuhan emosinya, dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain atau kebutuhan orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi individu dewasa yang sangat-sangat banyak mengandalkan dirinya. Mereka akan malu jika minta tolong kepada orang lain. Mereka akan merasa bersalah jika menunjukkan kebutuhan emosional yang mereka punya, dan ini akan menyulitkan anak-anak di masa dewasa. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami depresi selain daripada genetik. Salah satunya adalah terus-menerus menyalahkan diri atas hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol. Menyalahkan diri atas hal yang kalian gak bisa kontrol itu akan menimbulkan rasa bersalah, dan rasa bersalah itu akan menimbulkan pemikiran negatif. Ini akan jadi cycle ruminasi ya, berpikir negatif, bersalah, nanti ada pemikiran negatif yang lain, nanti ada merasa bersalah lagi, ada merasa diri gak berharga dan lain sebagainya. Ini kalau diteruskan, dilanjutkan, maka kalian bisa masuk ke fase depresi. Jadi buat teman-teman sekalian, silahkan perhatikan, kalian itu kasih ekspektasi ke diri itu realistis apa enggak. Karena ekspektasi yang tidak realistis atas diri sendiri itu hanya merugikan dirimu aja. Video ini cuma edukasi, jangan self diagnosis. Kalau ngerasa gejala depresi jangan lupa cek ke profesional.